Bismillahirrahmanirrahim. Berlibur ke Tanjung Pinang naik kapal selam, nunggunya di pinggir dermaga. Ketika ada yang mengucapkan salam, harap dijawab dengan lantang dan bertenaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita bisa berkumpul di aula pada hari ini dalam kegiatan yaitu demonstrasi penyebaran pemahaman tentang budaya positif oleh CGP kita itu Ibu Novianita SPDGR. Tak lupa juga kita bersalawat kepada baginda Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Oke, untuk tidak memperpanjang waktu untuk acara kita, yaitu yang pertama yaitu kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh teman kita Ibu Floren. Kepada Ibu Floren kami silakan. Hadirin diharapkan berdiri. Baik, terima kasih. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya itu adalah pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Pak Suwardi. Kepada Bapak Suwardi kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina akhirin tabaraka wa ta'ala wa kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut
ونجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Pak Suwati. Selanjutnya itu adalah sambutan dari kepala sekolah sekaligus membuka kegiatan yang kali ini diwakilkan oleh wakil kurikulum kita, yaitu Bapak Padilla SSI. Kepada Bapak kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulullahi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Ibu calon guru penggerak kita, yaitu Ibu Novianita SPD. Yang saya hormati Bapak Ibu guru yang hadir pada pagi hari ini, yang berbahagia. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Pertama, marilah kita mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada pagi hari ini kita dipertemukan dalam kegiatan disinisasi informasi calon guru penggerak, yaitu tentang penyebaran budaya positif di sekolah. Tentunya banyak hal rasa syukur yang dapat kita wujudkan, di antaranya yaitu terus kita memberikan proses pembelajaran yang berpihak kepada murid agar pendidikan kita akan lebih maju ke depannya. Tentunya harapan kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam tidak lupa pula kita hadirkan kepada baginda Rasulullah SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang berbahagia, yang kami hormati, kegiatan ini merupakan bagian yang sudah teragenda dalam calon guru penggerak, yaitu kegiatan desinisasi dan informasi tentang budaya positif yang dilaksanakan dalam rangkaian calon guru penggerak yang dilaksanakan pada hari ini oleh Ibu Novianita SPD. Tentunya nanti banyak hal informasi, hal-hal berkaitan tentang pendidikan dan perkembangannya yang akan kita dapatkan bersama-sama. Tentunya harapan dari pihak sekolah, kegiatan ini merupakan kegiatan yang dapat mendukung dari apa yang menjadi visi misi kita bersama, yaitu bagaimana kita dapat menciptakan atau mengembangkan prestasi unggul bagi siswa kita dengan berkarakter iman dan takwa, yang peduli akan budaya lingkungan yang ada di sekitar kita. Ini harapan visi dari misi yang akan kita laksanakan. Tentunya kegiatan calon guru penggerak ini adalah bagian dari proses pendidikan yang tujuannya adalah melakukan perbaikan di sana sini untuk meningkatkan yang namanya lembaga pendidikan itu menjadi lebih baik dalam memberikan pengajaran dan pendampingan kepada peserta didik kita, yang tentunya endingnya peserta didik kita nanti benar-benar mumpuni, dibekali dalam menjawab tantangan di masa depan yang sesuai dengan ajaran Kiai Haji Dewantara. Kita sebagai pendidik mempersiapkan peserta didik untuk mampu menjawab tantangan zaman dan juga
kebutuhan-kebutuhan sesuai apa yang diinginkan oleh peserta didik itu sendiri. Nah, untuk itu kegiatan pagi hari ini tentunya banyak informasi kebijakan-kebijakan pemerintah bagaimana proses pendidikan itu dapat berjalan berkesinambungan yang sesuai harapan kita semuanya dan juga harapan pemerintah itu sendiri dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Tentunya Bapak Ibu semuanya berperan dalam hal ini. Makanya Ibu Novita sebagai calon guru penggerak ini berbagi informasi praktek baik apa saja yang akan nanti dikembangkan yang dapat ditularkan dalam kesempatan ini. Marilah kita sama-sama dapat berkolaborasi dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tentunya budaya positif yang nantinya akan dibagikan oleh Ibu Novita. Harapan kami dari pihak sekolah kegiatan ini dapat diwujudkan dalam kegiatan proses belajar mengajar di setiap kita tampil di depan kelas maupun kita di luar kelas sesuai dengan fungsi dan jabatan kita sebagai guru atau pendidik yang selalu mengedepankan dan mendampingi siswa dengan tujuan pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik. Mungkin itu yang perlu kami sampaikan. Mudah-mudahan kegiatan ini banyak manfaatnya bagi kita semuanya dan kita dapat berbagi saling sharing tentang budaya positif yang akan kita dapat ambil manfaat dan faedahnya. Sebelum saya tutup, maka kegiatan pada pagi hari ini yaitu kegiatan desensialisasi dan informasi berbagi praktek baik yang dilaksanakan oleh calon guru penggerak dari SMA 1 Tebing Tinggi angkatan ke-10 atas nama Ibu Novianita SPDGR. Mudah-mudahan dapat berjalan dengan baik dan lancar dan saya resmi dibuka. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat diikuti dan dapat nantinya kita sama-sama mempraktikkan. Dan mohon maaf atas kesilapan kata-kata yang tidak sengaja. Dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Fadilah sudah membuka kegiatan kita pada hari ini. Selanjutnya itu adalah penyampaian diseminasi penyebaran pemahaman tentang budaya positif oleh Ibu Novita SPDGR. Kepada Ibu Novita kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk kita semua. Baik, di sini saya akan menyampaikan terkait tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 10, yaitu diseminasi penyebaran pemahaman budaya positif. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada pagi hari yang cerah ini kita masih dapat mengikuti kegiatan kita hari ini, diseminasi penyebaran pemahaman budaya positif dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tak lupa pula kita aturkan kepada Nabi besar kita junjungan alam, yaitu Nabi Muhammad SAW, dengan selalu mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kegiatan kita pada hari ini mendapatkan kelancaran serta mendapat keberkahan. Amin, amin ya robbal alamin. Yang saya hormati Bapak Kepala SMA Negeri 1 Tebing Tinggi,
yang pada hari ini diwakili oleh Bapak Fadilah selaku Wakil Kepala Sekolah bagian kurikulum. Terima kasih Pak sudah membuka acara. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu guru hebat SMA Negeri 1 yang ikut serta sebagai peserta diseminasi pada pagi hari ini. Baik, saya akan langsung saja memulai kegiatan ini. Kegiatan ini merupakan tugas saya untuk memenuhi aksi nyata saya pada modul 1.4 yaitu tentang budaya positif nih Bapak Ibu. Baik, kita lanjut. Nah, adapun tujuan kegiatan kita pada hari ini adalah yang pertama, terwujudnya visi sekolah melalui penerapan budaya positif. Kedua, terbentuknya karakter disiplin yang kuat. Yang ketiga, menumbuhkan dan menguatkan karakter positif melalui pembiasaan-pembiasaan positif. Kemudian selanjutnya, menumbuh kembangkan karakter profil pelajar Pancasila, yaitu pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dan yang terakhir, menguatkan peran sebagai guru penggerak melalui penerapan restitusi dalam menanamkan disiplin positif pada siswa. Jadi untuk beberapa jam ke depan topik yang akan kita bahas lumayan banyak ya Bapak Ibu, tapi tentu saja nanti akan membawa manfaat buat kita semua sebagai guru bagaimana mendidik anak kita nantinya dengan kebiasaan-kebiasaan melalui disiplin positif. Oke, untuk mencairkan suasana, sepertinya ini pada loyo ya. Jadi kita semangatkan dulu supaya hangat. Kita ice breaking dulu yuk. Jadi untuk membangkitkan rasa semangat, saya minta Bapak Ibu untuk bisa bersama-sama kita ini ya Bapak Ibu. Nanti saya minta Bapak Ibu berdiri dulu lah. Nih sekarang berdiri dulu dengan posisi satu tangan begini, tangan satunya begini. Pak Fahad, ya gitu. Posisi terbalik, Bu Mimi posisi terbalik. Oke, kakak Bu Anji gini. Ya, makasih Pak Fadilah. Nah, kakak Bu Rika, ini berarti ini. Yang posisi jari itu di tangan yang ini, di tangan teman yang ini. Posisi jari kita berada di bawah, jangan dekat kali ya, berada di bawah. Posisinya, paham Pak Sardi? Paham, oke ya? Sudah oke? Kakak, Kak Bu Rika? Posisi ini. Oke. Karena Bu Flo tak ada kanan, jadi Bu Flo gini berarti posisinya. Jadi Flo karena tak ada kawan kan? Oke, sudah siap. Jangan terlalu dekat, jauhkan sedikit, jangan terlalu dekat dengan posisi jari. Nah, dan dengarkan instruksi saya ya Bapak Ibu. Nah, instruksinya adalah, kata kuncinya adalah bangau. Ketika saya mengucap bangau, maka tolong tangkap jari teman yang di sebelah. Ya, kalau tertangkap berarti temannya kalah. Silakan mundur dulu, ya. Jangan nyerah dulu, berusaha dulu, ya. Oke, sudah siap? Jadi tolong dengarkan kata kuncinya tadi apa Bu Fitri? Bangau. Oke ya, dengarkan Pak Suwardi jadi gitu. Ini apa malu? Oke, dan ya kita mulai ya. Berhasil. Oke, kita mulai. Bangau, ya, bangau. Oke, jadi mulai Bu, Bapak Ibu. Oke, ya kita mulai ya. Di suatu sore yang cerah, Ibu Rika bersama keluarganya pergi berjalan ke kebun binatang. Nah, sampai di kebun binatang, ternyata banyak sekali hewan-hewan, binatang-binatang yang ditemukan di tempat tersebut. Nah, ketika sampai di suatu tempat, ternyata ada badak. Siapa yang nangkap? Badak loh. Kalah, berarti tak konsentrasi. Dulu. Badak bukan bangau, badak. Nah, Bu Yulisa tadi kurang konsentrasi ya. Oke.
Oke, konsentrasi lagi ya. Ingat katanya tadi apa Ibu Liza? Badak ya. Dan kita lanjutkan lagi cerita ya. Nah, setelah ketemu badak, ternyata di pertengahan jalan di situ ketemu pula dengan Ibu Erni bersama anaknya, sedang juga melihat binatang-binatang yang ada di sekitar. Di situ banyak sekali kumpulan burung-burung ya, ada burung perkutut, ada burung merpati, juga ada burung bangau. Oke, terakhir lagi kita tangkap ya. Siapa yang dapat? Siapa yang tangkap? Silakan mundur. Ini kita terakhir sekali ya. Siapa yang konsentrasi? Nanti kita kasih apresiasi. Oke, lanjut ya. Nah, ini terakhir ya. Oke, nah setelah ketemu dengan burung bangau tadi, oke, terima kasih sudah konsentrasi ya. Terima kasih Bapak Ibu, kembali duduk Bapak Ibu masing-masing. Betul, bagus sudah. Aku mau lanjut lagi ini tiga terakhir. Lanjut terakhir. Oke, tiga. Oh, ternyata asik tes breakingnya ya, tidak mau sudah. Oke, kita lanjutkan. Tadi sudah ketemu kan? Nah, sampai masih di lingkungan kebun binatang ya. Banyak sekali binatang-binatang, ada yang burung-burung ya, ada ular, ada buaya dan sebagainya. Ternyata ketika di lingkungan terdapat binatang-binatang burung-burung, ternyata masih kurang puas nih lihat burung-burung yang ada di sana. Muncullah teman lain yaitu Ibu Yulizana, bertemu di sana bersama anaknya. Masih ingin melihat burung bangau. Oke, ini masih mau terakhir. Oke, nah, terakhir yang kita cari yang benarnya ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sampai di situ Bu Liza dan anaknya ternyata bertemu dengan Ibu Rika, tadi Ibu Erni. Akhirnya mereka berkumpul di sana sambil cerita-cerita tentang apa yang dilihat di kebun binatang tersebut. Ternyata lewatlah sebuah burung bangau. Oke, dimenangkan oleh Ibu Fitri Ningsih. Terima kasih sudah bergabung dengan Miss Breaking yang luar biasa fokusnya. Nah, jadi harapannya kita fokus pada kegiatan ini ya, jangan dengan bangaunya. Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, ada konsep inti dari disiplin positif, bisa Bapak Ibu lihat di depan. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, lalu disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Jadi di sini saya akan bahas sedikit saja beberapa bagian, tapi akan fokus kepada kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Ya, karena yang sebelumnya juga pernah membahas ini, jadi kita tetap akan ulas walaupun mungkin tidak terlalu maksimal ya Pak Ibu. Nah, sebelum kita lanjut, apa itu paradigma? Pernah dengar istilah paradigma Bapak Ibu? Ibu Rika bisa menyampaikan? Oke, silakan Ibu Rika. Paradigma itu lebih mendekati bagaimana pandangan kita terhadap sesuatu. Oh iya, luar biasa sekali. Kita pandangan terhadap sesuatu. Yang lain? Paradigma? Pandangan terhadap sesuatu ya. Ketika kita melihat sesuatu itu apa yang menurut sudut pandang kita, gitu ya. Mindset juga merupakan bagian dari paradigma. Nah, langsung saja kita ke materi. Paradigma itu adalah suatu keyakinan ya atau kepercayaan yang mendasari seseorang dalam melakukan segala tindakan. Selain itu, hadirnya paradigma juga dapat mempengaruhi manusia dalam hal berpikir dan bersikap terhadap semua hal. Paradigma dapat berubah seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Paradigma baru dalam pendidikan bertujuan untuk menghadapi tantangan abad ke-21. Paradigma ini menekankan pada pengembangan keterampilan abad 21 seperti keterampilan berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, komunikasi, pemecahan masalah, dan literasi digital.
Nah, seperti yang disampaikan oleh Ibu Rika tadi adalah pandangan kita terhadap sesuatu, berarti keyakinan kita terhadap sesuatu, kepercayaan kita. Nah, itu yang harus kita pelajari sebagai guru, karena kita sebagai guru ini harus bisa merubah paradigma kita yang sebelumnya itu tidak relevan dengan kebutuhan belajar peserta didik pada masa yang sekarang. Nah, jadi diharapkan dengan adanya perubahan paradigma pada guru, tentu saja ini akan mempengaruhi bagaimana cara kita mengajar peserta didik kita sesuai dengan relevan dengan zaman, sesuai dengan kodratnya, yaitu kodrat zaman kepada anak didik kita atau peserta didik kita. Nah, apalagi tantangan abad 21 ini yang sudah sangat-sangat luar biasa Bapak Ibu. Kita melihat anak sekarang ini, generasi Z, ketika kita garang kita tegas, malah kita dilawan kan. Nah, kalau kita lembutin, malah dia ngelunjak gitu ya. Nah, jadi kita harus pandai menghadapi tantangan zaman seperti itu Bapak Ibu. Nah, apa itu disiplin positif? Pernah dengar istilah disiplin positif Bapak Ibu? Kalau menurut pemahaman Bapak Ibu, disiplin positif itu apa yang terpikirkan? Disiplin positif. Ada yang bisa? Sesuatu hal yang pembiasaan positif termasuk disiplin positif dan Bapak Ibu. Contohnya kira-kira apa pembiasaan positif yang bisa kita lakukan di sekolah kita? Ya, Bu Flo. Dengar suaranya tadi berisik-berisik. Apa ditanya Bu Flo? Disiplin positif itu menurut saya secara pribadi adalah suatu kegiatan ataupun aturan yang wajib dilakukan setiap hari. Jadi itu memiliki manfaat baik kepada siswa ataupun guru yang telah melaksanakannya. Masya Allah, luar biasa sekali Bu. Luar biasa sekali Bu pemahamannya ya. Nah, ada lagi tentang disiplin positif? Nah, benar ya Bapak Ibu ya apa yang disampaikan oleh Ibu Flo tadi. Tapi di sini kita fokus kepada anak ya Bapak Ibu ya. Nah, disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Nah, jadi yang dimaksud dengan disiplin positif itu sendiri adalah disiplin itu sudah terbentuk dari dalam diri. Jadi tanpa ada diiming-imingi hadiah atau diancam dengan hukuman, gitu ya. Selama ini kan kita kan mendisiplinkan anak kan sepertinya ada dengan ancaman ya, Bapak Ibu ya, seperti dihukum. Kalau tidak mengerjakan nanti siap loh, nanti nilainya tidak akan Ibu tuntaskan. Itu kan diancam ya berarti ya. Nah, ataupun selama ini kita memotivasi anak itu dengan cara memberikan hadiah. Nah, ternyata itu juga tidak baik. Efeknya itu untuk jangka panjang itu tidak baik Bapak Ibu. Nah, jadi disiplin di sini adalah bagaimana cara kita menumbuhkan motivasi internal dari dalam diri kita itu agar tidak mengharapkan sesuatu, agar tidak takut ketika dihukum dan agar tidak mengharapkan hadiah ya untuk mendisiplinkan diri. Dan itu memang sangat susah Bapak Ibu. Mendisiplinkan diri kita sendiri aja susah, apalagi mendisiplinkan anak. Nah, itu adalah PR kita bersama. Nah, lanjut. Apa itu motivasi perilaku manusia? Motivasi apa Bapak Ibu? Motivasi apa ini? Motivasi itu adalah suatu dorongan untuk kita yang berbuat lebih baik lagi. Oke, luar biasa. Tepuk tangan untuk Mimi ya. Motivasi itu dorongan untuk menggerakkan kita ya. Nah, kaitannya dengan perilaku. Kira-kira apa Bapak Ibu? Ada yang tahu? Nah, lanjut ya. Jadi di sini motivasi ini sangat berhubungan erat sekali dengan perilaku ya. Karena motivasi adalah dorongan yang datang dari manusia dengan kesadaran untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan tujuan tertentu. Nah, perilaku manusia dipengaruhi oleh motivasi atau dorongan untuk kepentingan memenuhi kebutuhan dari seorang individu. Nah, jadi bermacam-macam Bu, Bapak Ibu, motivasi kita, termasuk saya di sini. Saya di sini juga punya motivasi. Apa motivasi saya? Motivasi saya adalah saya ingin menyelesaikan tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 10. Nah, perilakunya apa? Bentuk perilakunya adalah melakukan
diseminasi ini penyebaran pemahaman disiplin positif. Nah, di sini kita akan bahas nih bagaimana nih motivasi perilaku manusia ini yang positifnya ya pada peserta didik kita terutama ya Bapak Ibu. Nah, oke. Ini adalah beberapa poin ya, level motivasi perilaku manusia menurut Diane Gozen dalam bukunya Restructuring School Discipline. Ada menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, motivasi perilaku yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, jadi motivasi ini perilakunya adalah untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Orang dengan motivasi ini akan bertanya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Nah, jadi maksud dari level yang pertama ini adalah level terendah ya Bapak Ibu. Adanya motivasi eksternal. Jadi contohnya seperti ini Bapak Ibu. Ketika kita bersama murid kita untuk mendisiplinkan mereka, itu kita memberikan hukuman. Sebagai contoh, Bapak Ibu waktu sekolah pernah tidak mendapat hukuman seperti berdiri di depan kelas? Berlari di lapangan? Pernah ya, saya juga pernah berdiri di depan kelas. Waktu itu belajar matematika, disuruh berdiri di depan kelas. Kira-kira kalau kita berdiri di depan kelas itu apa perasaan yang kita rasakan? Bu Sri Murni, apa perasaannya? Perasaannya mungkin malu, tertekan. Oke, luar biasa tepuk tangan Bu Sri Murni. Nah, malu, tertekan. Kalau berlari di lapangan itu kira-kira perasaannya gimana Pak Suwardi? Cukup gini. Luar biasa ya. Oh, berarti kan tidak belajar, oh gitu ya. Oh, paham. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat seperti itu, terkadang hal tersebut yang dilakukan oleh guru membuat rasa tidak nyaman kepada seseorang atau murid yang mendapatkan hukuman. Ya, seperti contoh tadi yang disampaikan oleh Ibu Sri Murni. Ada rasa malu, ada rasa tertekan karena kita berdiri di depan sendiri ya. Kemudian kita bahkan ada juga guru yang menyampaikan dengan verbal yang kasar ya. Bodoh, tak selesai juga matematika ini udah 5 kali diajarkan kan, contohnya kan. Dan itu kan tentu ada rasa mental kita jatuh gitu Bapak Ibu ya. Nah, motivasi seperti ini ternyata membawa rasa sakit kepada peserta didik kita. Kita pernah kan melakukan ini kan? Saya pribadi pernah ya. Saya pribadi pernah melakukan ini. Dan saya tidak menyadari bahwa hal itu menyakiti perasaan murid-murid saya, gitu kan? Dan ternyata inilah yang perlu kita hindari karena ini merupakan motivasi perilaku manusia yang paling rendah levelnya. Ya, jadi jangan sampai anak kita tersakiti, takut dihukum, kita terus memborbardir anak kita dengan hukuman-hukuman yang seperti pada motivasi yang pertama ini. Nah, jadi caranya bagaimana? Nah, nanti akan saya jelaskan. Nah, motivasi di level 2 untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, ini saya tanya lagi lah, flashback lagi kita di masa kita sekolah. Pernah tidak Bapak Ibu mendapat pujian oleh guru di masa sekolah ataupun hadiah? Contohnya apa Bu Mimi? Kasih apa atau pujian apa? Oh, bagus sekali pekerjaannya, misalnya PR-nya udah siap itu yang pertama, jadi dapat pujian dan merasa kita itu sesuatu hal yang bangga menurut kita siap duluan daripada teman kita yang lainnya. Perasaan ini? Senang, bahagia, karena kita kan seorang siswa itu mendapat pujian dari guru itu bahagianya luar biasa. Oke, terima kasih Bu Mimi ya sudah berbagi praktik baiknya atau sharing pengalamannya. Tentu bahagia ya Bapak Ibu ya kalau kita mendapat pujian, apalagi dikasih hadiah kan. Nah, ternyata hal tersebut itu nanti dampaknya juga tidak baik Bapak Ibu, karena efeknya nanti seseorang itu pasti akan tergantung kepada hal tadi. Kalau seandainya yang jawab harus dapat hadiah kan. Nah, kalau tidak dapat hadiah dia malas jawab gitu kan. Dan satu hal, ada di antara murid-murid kita itu mungkin sudah punya motivasi internal. Ketika kita bilang nanti kalau jawab ini Ibu kasih permen ya. Nah, ternyata yang punya motivasi internal itu kan sudah mulai ada nih motivasi dalam dirinya. Dia kecewa ternyata didahului oleh
temannya yang tadi itu punya motivasi ini, motivasi ingin mendapatkan hadiah. Padahal sebetulnya ada anak yang benar lebih baik dalam menjawab sebenarnya ya. Jadi muncul rasa kecewa. Dan ketika anak yang berhasil menjawab dan kita terlupa memberikan hadiah atau pujian, anak akan merasa kecewa. Nah, jadi pujian dan hadiah itu juga tidak baik ya Bapak Ibu. Nah, bagaimana caranya? Silahkan diselesai pembelajaran, baru kita berikan apresiasi. Ya, karena ketika kita selesai pembelajaran, kita tidak dalam posisi mengejar hadiah. Nah, kalau di dalam belajar itu kan semuanya ingin tampil depan duluan dan sebagainya. Nah, tapi kalau kita sudah selesai, tidak ada kompetisi lagi. Nah, jadi di situ kita sampaikan apresiasi kita, boleh itu dengan pujian ya, boleh dengan hadiah ya, dengan catatan tidak ada yang merasa kecewa pada saat itu. Oke, itu level kedua, Bapak Ibu. Nah, level ketiga ini adalah level Level ketiga ini adalah level tertinggi di motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini adalah level tertinggi. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya adalah disiplinnya itu sudah terbentuk dari awal, ya. Dia tidak memikirkan ancaman, hukuman verbal, hukuman fisik. Dia tidak memikirkan itu. Dia tidak memikirkan mau dapat hadiah, tidak memikirkan itu, ya. Mau dapat pujian, dia tidak memikirkan itu. Yang dia pikirkan adalah dia bisa menghargai diri sendiri. Dia bisa maju memotivasi melalui dari motivasi internal dari dalam dirinya sendiri, tanpa perlu dimotivasi dari luar. Nah, ini yang perlu kita bentuk kepada peserta didik kita Bapak Ibu, bahkan pada diri kita sendiri. Orang yang sudah memiliki motivasi ini, dia akan bergerak dengan sendirinya tanpa perlu digerakkan, karena dia sudah punya motivasi. Nilai-nilai kebajikan itu sudah ada pada dirinya. Contohnya adalah kejujuran. Anak yang sudah terbentuk nilai kejujurannya, dia tidak akan mau menyontek walau bagaimanapun. Mau dapat atau tak dapat, biarkanlah LJK-nya kosong, tapi dia punya prinsip, dia percaya pada dirinya dan berprinsip kuat terhadap kejujuran yang dia pegang. Nah, itulah level tertinggi dari motivasi perilaku manusia. Dan diharapkan ini yang bisa kita bentuk untuk anak-anak kita. Dan mereka, anak-anak kita ini masih banyak nih Bapak Ibu yang mengharapkan pujian, hadiah, yang hukuman dan sebagainya. Itu yang perlu kita identifikasikan bersama-sama dan kita cari jalan keluarnya. Caranya tadi seperti yang saya sampaikan, bangun hubungan, connect before correct. Jadi lakukan hubungan yang dekat dulu, baru kita koreksi. Jadi jangan mengoreksi dulu, jangan kita nilai dulu, tapi kita bangun dulu hubungan supaya kita bisa tahu nih solusinya ini yang akan kita atasi untuk anak kita ini bagaimana ke depannya. Oke, baik. Ada yang bertanya dulu sebelum dilanjutkan mengenai motivasi perilaku ini? Barangkali ada yang pernah mengalami sebagai wali kelas, anak yang susah diberikan motivasi. Ada tidak satu di pengalaman di kelas Bapak Ibu yang sudah memiliki motivasi tertinggi anaknya? Ada Bu Rika? Bisa sedikit jelaskan Bu Rika? Motivasinya itu bagaimana anak itu bersikap? Kalau pengalaman saya di kelas sekarang itu alhamdulillah memang untuk level yang ketiga itu sudah ada Bu Pipin ya, dimana kalau saya lihat anak-anak itu sudah termotivasi secara tersendiri. Karena gini, biasanya anak-anak yang memang karakternya sudah tertanam dengan baik itu mereka sudah punya mindset untuk masa depan. Karena kalau saya cermati dari ketiga motivasi itu, untuk level ketiga ini yang kita pikirkan itu adalah jangka panjang ya Bu. Jadi kalau memang anak sudah punya perencanaan untuk dia ke depan itu mau seperti apa, itu dengan sendirinya dia pasti akan memiliki motivasi yang ketiga. Dan alhamdulillah saya lihat di kelas saya lah ya, terutama itu banyak anak-anak
di kelas itu sudah termotivasi, karena ini mindset mereka itu sudah tahu nanti saya perencanaannya mau kemana, saya tamat sekolah ini mau kemana, saya basicnya mau kuliah di mana. Nah, sehingga dengan hal-hal yang demikian mereka itu sudah secara tersendiri. Bahkan kalau ditanya untuk motivasi 1 dan kedua itu mereka tak pengaruh lagi ya. Mau dikasih hadiah, mau tidak. Terus terang kadang-kadang ketemu dengan satu anak itu yang sebenarnya saya sudah memberikan dispensasi karena saya wali kelasnya ya. Kebetulan anak ini kan memang banyak kegiatan kan, sudah dikasih dispensasi, tetapi memang karena sudah motivasinya itu sudah luar biasa sehingga memang tak mau, rasa tanggung jawabnya itu tinggi. Jadi dimanapun tugas, walaupun saya sebagai wali kelas sudah mendispensasi, tugas dan tanggung jawab dia itu tetap dilaksanakan. Walaupun sesibuk apapun kegiatan, dia tetap tanggung jawab. Alhamdulillah memang luar biasa. Saya juga secara pribadi kadang-kadang belajar juga dengan anak-anak yang seperti ini, Bu Pipin. Memang kadang-kadang kita tidak bisa menutup diri. Ada kalanya juga guru itu juga bisa belajar dari siswanya. Mungkin itu aja Bu Pipin. Terima kasih. Luar biasa sekali Bu Ika pengalamannya. Tepuk tangan dulu lah Bu. Ini ibu semua ya. Nah, jadi sebenarnya memang tak lepas dari peran wali kelas juga ya Bu Ika ya. Wali kelasnya juga menuntun anaknya yang memang sudah memiliki kepribadian tadi yang terbentuk tadi ya. Nah, juga tak lepas dari peran kita sebagai guru dan wali kelas. Terima kasih Bu Ika. Nah, sekarang kita coba menganalisis kasus ya Bapak Ibu. Nah, ini saya akan coba bacakan. Kasus Fajar sering tertidur di kelas. Ini udah sering terjadi ya di sekolah kita. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun, beliau perhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan. Dan sampai di depan papan tulis pun Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah sering kali terjadi pada Fajar. Seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, tidak tahu Bu. Ibu Dani pun menjawab lirih, gimana kamu Fajar, kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, tidak kasihan sama ibu. Dan Fajar pun diam membisu. Nah, dari kasus tadi, kira-kira apa yang dibutuhkan oleh si Fajar ini? Yang dibutuhkan Fajar pada saat belajar bahasa Inggris itu yang pertama itu adalah pendekatan antara guru dengan murid, adanya bahasa atau motivasi yang dilakukan oleh guru supaya Fajar bisa memperhatikan pelajaran oleh Ibu Dani tadi. Luar biasa, tepuk tangan untuk Ibu Mimi, Bu. Nah, berarti perhatian Ibu Mimi ya. Nah, kira-kira apa lagi nih? Fajar ini membutuhkan apa ini? Ya, Ibu Erni, luar biasa Ibu Erni. Selain daripada pendekatan, itu yang pertama sekali kita harus memberikan motivasi pada siswa. Bagaimana siswa itu akan semangat dalam mengikuti pelajaran sebelum kita mulai pembelajaran tersebut. Oke, luar biasa Erni, terima kasih masukannya. Ada lagi mungkin? Ibu siapa? Bu Fitri, kira-kira? Apakah perlu? Kalau menurut saya dari apa yang telah Bibi bacakan tadi, apresiasi kayaknya perlu dikasih sama anak ini. Apresiasi ini bagaimana? Apresiasi itu
itu bagian dia udah mau maju ke depan aja itu udah bagus gitu. Dia dalam kondisi tidur tadi kita suruh dia ke depan, dia udah mau gitu. Itu bagus, kita kasih apresiasi gitu. Ya, luar biasa Iya. sekali. Walaupun hanya jam ujian ya. Nah, Luar biasa sekali Bu Fitri. Sepertinya sudah sering menghadapi anak seperti ini ya. Oke. Nah, untuk menjawab kasus ini kita akan bahas kebutuhan dasar manusia. Nah, jadi menurut Dr. William Glaser ada 5 kebutuhan dasar manusia ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Ya, kebutuhan bertahan hidup itu meliputi kebutuhan fisiologis, diantaranya kesehatan, rumah dan makanan, dan juga kebutuhan biologis atau reproduksi. Kemudian yang kedua, kebutuhan penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Contohnya, keinginan untuk dianggap berharga, kekuatan untuk mencapai sesuatu, diakui atas prestasi dan keterampilannya, didengarkan dan memiliki harga diri. Yang ketiga, kebutuhan kesenangan, meliputi kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Nah, yang keempat, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, meliputi kebutuhan untuk disayangi dan diterima, meliputi kebutuhan tetap terhubung dengan orang lain. Dan yang terakhir, kebutuhan kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Nah, anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Nah, kalau kita kaitkan dengan kasus tadi, kira-kira si Fajar ini kurangnya kebutuhan apa Bapak Ibu dari yang kelima kebutuhan ini? Apakah kebutuhan bertahan hidup? Atau kebutuhan penguasaan? Atau kasih sayang? Atau kesenangan? Ataupun kebutuhan akan pilihan? Lebih kemana condongnya? Kayaknya kalau menurut saya Bu Pipin itu lebih kepada pilihan ya. Karena beberapa kasus yang memang kita harus menyadari sebagai guru, kita juga memiliki kelemahan. Kadang-kadang kasus anak yang suka tertidur itu mungkin kembali lagi ke kita ya. Karena gini, anak-anak itu kan masa-masanya mereka suka mengeksplor sesuatu. Mungkin kita bisa sedikit koreksi dalam proses pembelajaran, mungkin mereka tidak merasa tertantang untuk berperan untuk mengeksplorkan apa yang mereka senangi di situ. Jadi kalau menurut saya lebih ke kebebasan, kebutuhan akan pilihan tadi. Karena setiap anak itu kan punya gaya dan style masing-masing. Ya, luar biasa sekali Bu Rika, terima kasih masukannya. Atau yang lain mungkin ada berbeda pendapat dengan Bu Rika? Saya setuju karena anak juga butuh sesuatu yang menantang dalam belajar. Berarti guru juga harus bisa menghasilkan pembelajaran yang menyenangkan dengan metode-metode yang inovatif, ya Bapak Ibu. Ada tidak lagi kira-kira tambahan? Bisa saja lebih dari 2, karena semuanya itu kan saling ada Bu ini, ada teman. Menurut saya ada juga ini, itu yang kedua itu penguasaan atau kebutuhan pengakuan dan atas kemampuan, dimana kita itu harus tahu kebutuhan dari murid kita itu bagaimana, kemudian kemampuannya sebenarnya. Jadi kalau misalnya dia tertidur, mungkin kebutuhan tidurnya masih berkurang. Jadi kita balik lagi tadi memotivasi, saya bilang memotivasi bahwa anak itu seperti apa, kita pendekatan kita seperti apa, gitu aja Bu Pipin. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Mimi atas masukannya. Nah, jadi tidak menutup kemungkinan semua kebutuhan ini juga diperlukan oleh si Fajar, karena Fajar kan tadi seperti dalam cerita sudah berkali-kali terjadi gitu ya, bukan hanya sekali. Jadi ini perlu betul-betul diidentifikasi dan dicari solusinya agar si Fajar ini dapat terpenuhi kebutuhannya. Baik, luar biasa sekali ya, sangat-sangat bersemangat. Nah, lalu bagaimana peran kita sebagai guru berkaitan dengan contoh kasus tadi? Beri lagi.
lagi semangat. Kalau melihat kasus Fajar tadi, kalau saya secara pribadi sebagai guru yang saya lakukan tadi, yang pertama adalah mengidentifikasi dulu, kira-kira apa faktor penyebab. Jadi dengan melakukan pendekatan saya akan melakukan identifikasi dulu, karena seperti yang Ibu Pipin katakan tadi bahwa kebutuhan manusia itu banyak. Nah, kira-kira di bagian kebutuhan mana yang Fajar ini bermasalah? Bisa jadi karena kebutuhan dasar masalah kesehatan ya. Karena kebetulan ini pengalaman saya juga di kelas, itu ada beberapa anak yang memang kalau kita lihat kondisi kesehatannya memang tidak mendukung. Jadi yang pertama saya lakukan adalah melakukan pendekatan untuk mengidentifikasi dulu kira-kira apa faktor penyebabnya. Itu aja. Terima kasih Bu Ika. Ada tambahan? Kayaknya cukup ya. Nah, jadi kita identifikasi dulu nih kebutuhan belajar anak-anak kita. Nah, kita lanjutkan ke topik berikutnya yaitu 5 posisi kontrol. Ada 5 diantaranya penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Manajer adalah level tertinggi di dalam posisi kontrol seorang guru. Nah, kita bahas dulu penghukum. Pada posisi penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Maksudnya di sini adalah di posisi penghukum ini seseorang kita kaitkan dengan guru ya, karena kita memang konteksnya adalah guru. Seorang penghukum ini itu tidak akan segan untuk menghardik murid, menunjuk-nunjuk dengan jari, ya, memerintah dengan kata-kata kasar, ya. Bahkan menghukum dengan fisik pun dia mau nih, kalau guru seperti ini. Nah, ini efeknya luar biasa Bapak Ibu. Nanti kita akan lihat nih dampak dari posisi penghukum ini. Coba kita jelaskan dulu teorinya. Nah, yang kedua, pembuat salah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, membuat rasa bersalah, akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Nah, contohnya seperti kasus Fajar tadi. Contoh ibunya bilang seperti ini, kamu tidak kasihan sama ibu? Nah, ibu sudah capek-capek loh mengajar kamu, tapi kamu juga tidak berhasil menjawab soal ini, gitu kan? Ataupun kita pernah seperti ini kan? Tolonglah bantu ibu, nanti ibu dimarah kepala sekolah loh. Kamu gak kasihan sama ibu, tapi dengan nada yang lemah lembut. Tapi ternyata walaupun nada kita lemah lembut, ternyata anak merasa, berarti gara-gara aku fatal sekali dampaknya. Berarti gara-gara saya, ternyata ibu bakal dimarah kepala sekolah dong, katanya kan? Nah, itu berdampak yang luar biasa. Lebih baik yang dihukum langsung, kalau saya pribadi ya, daripada pembuat rasa bersalah, karena langsung kena ke hati. Bagi anak yang sensitif, tentu hal itu akan menjadi sesuatu yang bisa dipendamnya dalam hati dan bisa-bisa nanti meledak di suatu saat. Nah, jadi jangan sampai kita menjadi seorang guru yang membuat rasa bersalah kepada peserta didik kita. Oke, lanjut. Posisi teman. Nah, ini sering terjadi nih. Saya pun sering juga di posisi ini. Apakah ini lebih baik atau tidak? Mari kita kupas bersama. Posisi teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Posisi di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Nah, posisi teman, posisi di mana ini bisa dikategorikan berhasil, namun juga punya dampak yang negatif juga, Bapak Ibu. Kenapa? Karena siswa atau murid merasa tergantung kepada guru tersebut. Misal kalau guru itu tidak ada, dia tidak akan disiplin lagi, gitu kan? Jadi dia tergantung kepada guru tersebut. Jadi adanya ketergantungan karena posisi ini
bahkan posisi ini seperti tidak punya batas gitu Bapak Ibu ya, antara guru dengan anak. Walaupun mungkin terkesan berhasil, namun dampaknya juga tidak baik Bapak Ibu. Ini juga perlu kita perhatikan bersama-sama. Nah, kemudian posisi pemantau. Nah, memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Nah, kalau posisi pemantau ini biasanya ini terjadi kepada wakil kesiswaan, wajahnya datar. Pokoknya intinya peraturan tuh harus ikut, konsekuensinya apa? Tidak pakai sepatu warna hitam, balik lagi ambil sepatunya. Intinya peraturan yang sudah tertulis itu harus diikuti. Itu adalah posisi pemantau. Dia tidak akan marah, dia tidak akan bersuara lembut, tetapi datar saja dari wajahnya sampai ke suaranya. Harus ikuti aturan sekolah karena ada konsekuensinya. Tuh, itu posisi pemantau. Berhasilkah ini? Berhasil, tapi tidak untuk jangka panjang. Nah, ini dia posisi tertinggi yang sedang kita usahakan untuk tercapai, Maya ya. Nah, ini akan kita usahakan untuk tercapai Bapak Ibu, karena menuju posisi ini juga sangat susah, butuh perjuangan dan butuh pemahaman. Manajer. Nah, posisi manajer di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ya, jadi pada posisi ini kita tidak akan menghukum murid, kita tidak akan memarahi murid, kita tidak akan bersendang gurau dengan murid, tetapi kita tuh natural saja, alami, namun kita sampaikan bahwa apa yang telah kamu lakukan ini dampaknya bagi kamu bagaimana, dan cari solusinya bersama-sama dengan murid sehingga murid bisa bertanggung jawab. Itulah posisi manajer. Nah, jelas Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Nah, untuk lebih jelasnya kita nonton video lagi sekejap. Nah, ini baru lebih jelas nih bagaimana contohnya. Siapa nih berada di posisi ini? Ayo aku. Bu Bini, silakan Bu Bini, apa perasaan Bu Bini saat memberikan hukuman? Ini pertama itu kesepakatan bersama. Iya. Jadi karena pagi mungkin tidurnya bagaimana, jadi untuk semangat, menurut saya ya semangat, tapi kata-katanya tidak seperti itu gitu. Jadi di kelas saya memegang kelas di 12 IPS 1 itu 2 tahun. Jadi kelas 12 saya buat seperti itu karena telah terjadi berulang-ulang kali. Jadi sudah menghubungi orang tua bagaimana. Orang tuanya pun, Bu, lakukan yang terbaik untuk anak kami. Jadi berdasarkan kesepakatan kelas, saya bilang keliling lapangan 2 kali. Jadi yang semangat. Jadi yang terlambat itu
tidak akan mengulangi lagi karena keliling 2 kali itu Bu Pipin. Berhasil Bu? Berhasil ya, luar biasa sekali ini pengalamannya. Bahkan tadi ini posisinya di mana? Ada yang tahu Pak Ibu? Ini posisi apa tadi? Penghukum ya, luar biasa sekali, memang mantap betul. Posisi penghukum. Sekarang kita lihat dampaknya. Ciri-cirinya, ciri-ciri dan dampaknya. Nah, ciri-ciri posisi penghukum seperti yang kita lihat video tadi Bapak Ibu, menghardik, menunjuk-nunjuk, berkaca pinggang, membentak. Kemudian adanya hukuman verbal ataupun fisik seperti tadi kan, pemalas kamu, keliling lapangan kan. Kemudian dampaknya apa? Bisa Bapak Ibu lihat di sini, murid menjadi pemberontak dan pendendam. Selanjutnya tidak menyukai guru atau pelajaran yang diampu. Nah, jadi ini dampaknya luar biasa sekali ya Bapak Ibu. Mungkin kecuali kalau memang ada kesepakatan sebelumnya, yaitu mungkin di luar dari itu. Tapi diupayakan posisi ini jangan dilakukan, karena kita tidak tahu nih di depan kita anak itu sepertinya mengikuti aturan, tetapi di dalam hati kan kita tidak tahu apakah itu berpengaruh kepada mentalnya sehingga dia menjadi anak pendendam, kemudian nanti pemberontak di kemudian hari. Pemberontak itu kan bermacam-macam ya Bapak Ibu ya, menjadi anak yang egois dan sebagainya. Nah, jadi sebisa mungkin posisi penghukum ini kita hindari, bahkan kita tinggalkan, itu lebih baik. Lanjut video kedua. Nah, itu posisi apa coba? Coba Ibu Sri Murni lah, punya suara yang mantap. Itu posisi rasa bersalah. Buat rasa bersalah. Iya, buat rasa bersalah. Karena terlihat dari muridnya yang Iya, jadi merasa bersalah. Ya, banyak kali. Nah, jadi sudah paham nih, perlu dijelaskan. Tapi kita perlu tahu dampak dan ciri-cirinya ya. Nah, ciri-ciri posisi pembuat rasa bersalah. Suara cenderung lembut, tenang, namun kata-katanya menyalahkan murid. Kemudian guru akan menyatakan hal-hal yang merasa kesalahan ada pada murid. Nah, seperti terlihat tadi. Kemudian dampaknya membuat murid merasa bersalah. Jadi identitasnya gagal ya Bapak Ibu. Kemudian rendah diri dan menarik diri dari lingkungan. Nah, ini pentingnya kita harus tahu karakter anak, karena karakter anak ini bermacam-macam Bapak Ibu. Apalagi kalau anak-anak kita yang memang pada dasarnya pendiam, ya, sensitif, gitu ya, introvert. Kalau ini terjadi kepada mereka, dampaknya luar biasa, ya, dampak negatif. Ya, bisa mungkin tidak sekolah 1 minggu, karena mereka tidak mau ketemu ibu guru yang bilang karena dia salahnya tadi kan. Nah, jadi itu perlu kita pahami bersama dan posisi ini juga harus ditinggalkan. Lanjut. Masih di Naren.
Nah, ini saya yakin tahu nih. Ibu Susi tahu nggak? Ibu di sana. Siapa tahu Bu Wansul Petriana. Siapa Bu? Posisi sebagai Sahabat. Teman. Ya. Karena nampak terlihat jelas dia pakai lembut ini suaranya kan. Nah, sangat friendly ya. Jadi posisi ini juga punya ciri-ciri dan dampak Bapak Ibu. Walaupun sangat friendly, tetapi ternyata ada dampaknya. Nah, ciri-cirinya suara guru ramah, cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Dampaknya murid akan bergantung pada satu orang, ya, adanya faktor ketergantungan. Kemudian murid tidak mandiri dan tidak bisa berpikir untuk diri sendiri. Itulah kelemahan dari posisi teman. Nah, jadi ini juga tidak baik untuk jangka panjang. Jadi perlukah ini ditinggalkan? Ditinggalkan pelan-pelan. Lanjut lagi nih. Nah, ini saya yakin Bapak Ibu tahu lah. Ada yang bisa jawab? Posisi apa? Bu Susi? Posisi pengawas, pemantau ya. Bagus, luar biasa sekali pemahamannya. Benar, ini adalah posisi pemantau karena dia lebih kepada meminta murid untuk mengetahui konsekuensinya ya. Oke, kita lihat juga nih dampaknya apa. Nah, ciri-ciri posisi pemantau: suara guru datar, tidak emosional, tidak bersenda gurau ataupun menggunakan suara tinggi, tercipta identitas diri positif ataupun berhasil. Dampaknya, murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami nilai kebajikan yang dituju. Kemudian, murid tidak sepenuhnya mandiri. Nah, jadi murid memang berdampak positif, tapi ada juga hal-hal yang negatifnya ya Bapak Ibu ya. Misalnya seperti tidak sepenuhnya mandiri dan sebagainya. Ke posisi terakhir. Star of the soul.
Posisi apa ini? Manajer. Udah jelas ya, ini posisi tertinggi dari kelima posisi kontrol yang saya jelaskan tadi. Nah, kita lihat nih ciri si manajer. Yang pertama, suara guru netral, tidak emosional, tidak terlalu ramah, dan tidak bernada tinggi. Terciptanya identitas positif atau berhasil. Guru akan dengan tulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna agar membuka pikiran murid. Guru membimbing murid untuk memecahkan masalahnya secara mandiri. Dampaknya apa? Murid mandiri, percaya diri, dan dapat memecahkan masalah. Nah, jadi diharapkan kita semua nanti berada di posisi manajer ya, ibu-ibu. Ya, amin, amin, amin. Nah, lanjut, karena materinya banyak tuh. Keyakinan kelas. Nah, ini sudah paham rasanya ya, tapi kita sekilas saja. Kita bahas dulu keyakinan. Keyakinan adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bangsa maupun agama. Keyakinan kelas adalah satu disiplin positif yang kita terapkan dalam membangun budaya positif. Dengan adanya keyakinan kelas di setiap kelas diharapkan dapat mewujudkan yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Nah, jadi di setiap kelas kita sudah memiliki keyakinan kelas ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang mungkin sedikit bertanya, apakah keyakinan kelas tersebut sudah benar-benar dilakukan kita sebagai wali kelas ataupun guru di kelas tersebut atau tidak Bapak Ibu? Siapa yang sering mengingatkan dengan anak-anak? Pokoknya mungkin kalau mengenai keyakinan kelas ini, kita semua tahu biasanya di awal ajaran untuk wali kelas ataupun kita sebagai guru mapel, biasanya keyakinan kelas ini memang harus agak sering diingatkan kepada anak-anak karena kadang-kadang mereka maklumlah agak-agak sering lupa. Jadi kalau begitu mereka terlihat agak ada yang melakukan pelanggaran, kita ingatkan lagi keyakinan kelasnya. Memang mereka masih butuh untuk kita ingatkan selalu mengenai keyakinan kelasnya. Terima kasih Bu Pipin. Ya, betul sekali apa yang disampaikan oleh Maya tadi ya. Bahkan tidak hanya di kelas, di dalam kegiatan kita pun kita tetap harus memiliki keyakinan. Ya, karena itu untuk membuat keteraturan kita di dalam kelas ataupun dalam kegiatan yang akan kita laksanakan. Nah, lanjut. Kita ke segitiga restitusi. Nah, apa itu segitiga restitusi? Nah, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, nanti saya akan tampilkan demonstrasi kontekstual yang telah saya lakukan. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana nih praktek segitiga restitusi itu. Nah, ada pun tahapannya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ini dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, jadi ketika anak kita melakukan kesalahan, kita tidak langsung menghardik, kita tidak langsung mengejudge, tapi kita stabilkan dulu identitas mereka. Bahwa yang mereka lakukan itu adalah proses pembelajaran, bukanlah suatu kesalahan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ini dilakukan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh peserta didik kita yang berbuat salah tadi itu sebenarnya adalah untuk memenuhi kebutuhan mereka, ya, bukan karena hal-hal yang mereka inginkan sebenarnya, tapi untuk memenuhi kebutuhan mereka. Makanya kita harus tahu alasannya. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan yang mengacu itu bisa Bapak lihat dan Ibu lihat bahwa di sini ada contoh-contoh pertanyaannya. Misalnya, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kan? Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan ini bisa menjadi panduan kita kepada murid untuk kita melakukan praktik segitiga restitusi.
Jadi mengarahkan kepada mereka untuk menyelesaikan permasalahan ya tanpa mengintervensi atau memberi tekanan kepada mereka. Oke, kita lanjutkan. Kita langsung ke kasus. Nah, ini kasus Eka dituduh sebagai tukang fitnah. Kasus pertama ya. Eka tidak terima ketika dituduh sebagai tukang fitnah oleh temannya di kelas. Dia marah dan tidak bisa menahan emosinya. Oke, itu kasus pertama ya. Suaranya kurang terdengar ya Bapak Ibu ya. Bisa dari taruh di situ ya Pak Rian? Gimana? Situ. Saya. Bu. Oke, kita lanjutkan ke kasus kedua. Fitra tidur di kelas. Fitra seringkali tertidur di kelas bahkan saat pembelajaran sedang berlangsung, sehingga banyak pelajaran yang tertinggal.
Ini dia contoh praktik restitusi yang telah saya lakukan bersama 2 orang murid ya dalam kasus yang berbeda. Baik, kita sudah sampai di penghujung kegiatan kita pada pagi hari ini. Nah, jadi menurut Ki Hajar Dewantara, ya, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Nah, walaupun kita dalam keadaan yang merdeka, tetapi tetap memegang teguh yang namanya disiplin, terutama disiplin positif. Baik, sebelum saya akhiri, mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian, ya. Mohon maaf jika ada ketidaknyamanan dan sebagainya. Saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyebaran pemahaman tentang budaya positif. Semoga apa yang disampaikan oleh Ibu Nabenita bermanfaat dan berguna bagi semuanya. Oke, untuk penutup ini ada pantun selepuk kata orang Melayu. Burung dara, burung cendrawasih, cari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.